Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, kita mulai lagi diskusi kita. Untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas statistika dan peluang. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa melepaskan ketergantungan ataupun peran peluang di dalam statistika. Kalau teman-teman ketahui, kalau kita bicara soal peluang, berarti kita akan berbicara seperti ini. Apakah angka atau gambar? Atau kalau ada orang yang melamar, apakah ditolak atau diterima? Kan seperti itu. Itu yang sederhana. Jadi semua kejadian, semua peristiwa itu pasti akan selalu ada terkait dengan peluang. Sepanjang yang kita amati itu memungkinkan memiliki lebih dari satu kemungkinan, misalnya apakah hari hujan atau tidak, apakah mobil yang lewat berwarna merah atau tidak, gitu ya, itu pasti akan terkait dengan peluang. Nah, kita akan coba diskusikan seputar peluang itu dari mana, gitu kan, bagaimana cara menghitungnya. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengingat kembali apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Sebelum kita mulai, tolong kembali di chatroom ditulis nama, kemudian NPM. Ada NPM-nya kan ya? Ada, Pak. Oke, itu ya. Nah, jadi sebagai register amal ya. Nah, kedua juga nanti kita akan coba maksimalkan room chat untuk diskusi ataupun menulis sesuatu yang saya tanya, gitu ya. Kalau menjawab semua mungkin terlalu crowded, ya, paling tidak jawabannya yang saya tanya bisa ditulis di room chat lah ya. Ya, hitung ganti nilai kuis lah ya, seperti itu. Baik, sekarang kita lihat di statistika ya, dalam kasus sampling. Teman-teman untuk sementara pahami dulu bahwa sampling adalah proses kita untuk mendapatkan sampel. Berarti proses di mana kita akan memilih sebagian dari unit atau elemen yang ada di populasi untuk kita jadikan sebagai sampel. Ya, kita perhatikan. Ini katakanlah di populasinya ada 60. Kita akan mengambil sampel dari 60 orang ini karena keterbatasan waktu, biaya, dan sebagainya. Kita hanya akan pilih 9 orang. Pertanyaan saya, ada berapa cara tim dalam sampel dapat terbentuk? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Silahkan kalau ada. Atau bisa ditulis, atau terlalu gede angkanya, gitu ya, sehingga teman-teman agak susah menjawabnya. Oh, bisa lihat. Ada jawab nggak ya? Oke. Belum ada yang jawab ya. Oke. Ada yang jawab? Caranya bagaimana? Oke, sebelum teman-teman jawab, berarti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan melakukan pengambilan atau pembentukan sampel. Karena ini terkait semua kepada kemungkinan. Jadi, berapa kemungkinan cara ketika kita akan mengambil 9 orang sebagai sampel dari 60 orang seluruhnya yang mungkin dipilih. Ya, nah jadi pesan utama adalah jangan salah mengidentifikasi. Karena apa? Karena ini nanti akan menentukan bagaimana cara kita menghitung peluang. Saya perhatikan teman-teman bahwa kita bisa tahu ketika kita mengetos sebuah koin, berapa peluang munculnya gambar. Silakan kalau ada yang mau jawab. Ya, di room chat juga nggak apa-apa. Jadi berapa peluang munculnya gambar? Ada yang bisa jawab? Atau gini, kalau di kelas ada 10 orang, kemudian saya akan memilih satu orang wakil. Katakanlah si A itu salah satu orang yang ada di kelas tadi. Kalau semua orang punya peluang untuk dipilih, berapa peluang terpilihnya si A sebagai wakil? 10 orang? Ya, 10 orang di kelas yang salah satunya adalah si A dari 10 orang. Itu
Kalau saya akan memilih seorang sebagai wakil, berapa peluang bahwa yang terpilih adalah si A? Anggaplah semua orang punya, atau semua siswa itu punya peluang yang sama untuk terpilih. Berapa? Ada yang bisa jawab? Ingat kembali lah ya, sore-sore kita ngitung peluang itu lumayan. Untuk refreshing gitu ya, setelah seharian di rumah terus. Ada yang bisa jawab? Jawabannya sederhana sebenarnya ya. Berapa kemungkinan terpilih A dan berapa jumlah kemungkinan seluruhnya. Kemungkinan terpilihnya si A adalah 1. Dari seluruh kemungkinan adalah 10. Jadi peluang A terpilih adalah 1/10. Ya, jadi teman-teman, kalau kita akan menghitung peluang, maka itu akan bergantung kepada kepada ruang sampel itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dari 10 orang itu adalah 4 orang perempuan, berapa peluang yang terpilih adalah wakil perempuan? Ya, meskipun saya tidak terus-terusan lihat room chat, kalau mau yang tulis silahkan apa-apa ya, karena yang nulis itu ketahuan siapa dan berarti bisa tercatat, bisa terrekod nanti sama tersimpan juga ya. Baik. Nah, jadi sekali lagi, ketika kita teman-teman mengidentifikasi ruang sampel, itu jangan sampai salah. Ini pertanyaan yang mohon dijawab ya, atau ada yang menjawab, yang mau menjawab di room chat juga boleh. Kalau ada 4 orang dalam satu kelas, A, B, C, D katakan. Kalau saya akan memilih seorang wakil, berapa peluangnya? Pak Yuni bisa jawab, atau Mbak Yuli? 1/4 bukan ya Pak? Oke, good. Ya, 1/4. Karena si A itu salah satu orang dari 4 orang yang ada. Nah, pertanyaan sekarang, kalau saya akan memilih 2 orang wakil, berapa peluang yang terpilih adalah si A dan si B? 2/4. Berapa? 2/4. 2/4, Pak. Oke. Dari mana, Mas kan? Mas dari 2/4-nya? Dua orang dari 4 orang, begitu? Iya, Pak. Oke. Nah, jadi ketika kita akan menginventarisir ruang sampel, itu harus benar. Apakah benar kalau ada 4 orang, kita akan memilih wakil 2 orang, maka peluangnya adalah 2/4 atau setengah? Nah, yang harus kita pikirkan terlebih dahulu adalah ketika kita akan membuat tim atau membuat pilihan 2 orang berdasarkan dari 4, kita harus mikir dulu berapa kemungkinan yang bisa dibentuk. Ya, kalau ada 4 orang diambil wakil 2, berarti kan bisa sederhananya gini, si A, B, C, dan D. Kalau si A yang pertama terpilih, mungkin lagi nggak wakil kedua si A lagi? Mungkin nggak? Mungkin Pak. Masa? Kalau A dengan A, berarti 1 wakilnya. Mungkin nggak orang yang sama untuk menjadi wakil kalau dalam satu waktu bersamaan kita pilih? Tidak, Pak. Nah, oke, good. Tidak mungkin. Oke, jadi dari 4 orang ini, wakil pertama si A, wakil kedua si A, tidak mungkin. Berarti yang mungkin adalah A dengan A dengan B. B, Pak. Oke, terus kemungkinan yang lain? A dengan A A dengan dengan C. C. C, good. Terus dari A dengan dengan D. Oke, jadi ketika kita memegang si A, ada 3 kemungkinan. Ada kemungkinan lain? Nah, sekarang kita lihat. Wakil pertama si B. Mungkinkah wakil keduanya si A? Mungkin Pak. Nah, oke. Pak. Tapi dalam kasus ini, ya, urutan A dan B, B dengan A itu akan dianggap sama. Nangkap ya? Berarti karena tadi sudah ada A dan B, maka B dan A tidak boleh dihitung lagi. Baik. Yang kedua, B dan B nggak mungkin juga kan? Betul nggak? Iya betul Pak. Oke, jadi si B kemungkinannya dengan siapa? Si C dan si D. Berarti 2 kemungkinan, ditambah yang tadi A, tadi 3 kemungkinan, berarti berapa kemungkinan sekarang? 5 kemungkinan. Masih ada kemungkinan lain?
Masih Pak, Masih. C dengan D. C dengan D. Oke, masih ada yang lain? Masih ada? Atau udah habis? Oke, Sudah habis, Pak. sudah Sudah. habis. Oke, kalau sudah habis, kita tadi sudah mencaca ada berapa kemungkinan? Ada 6 6 kemungkinan. kemungkinan. Nah, berarti kemungkinannya adalah A dan B, A dan C, A dan D, sampai yang terakhir adalah C dan D. Nah, berarti itulah ruang kemungkinan, ataupun ruang di mana seluruh kemungkinan yang bisa kita pilih itu. Nah, berarti kalau pertanyaan sekarang, berapa peluang yang terpilih sebagai wakil adalah si A dan si B, maka jawabannya A dan B itu berapa kemungkinan dari seluruhnya? 1 kemungkinan. 2 Betul kan? A dan B itu 1 kemungkinan. Dari berapa tadi seluruh kemungkinannya? 1 dari 6. Dari 6. Berarti sekarang kalau ada 4 orang, kita akan ngambil wakil 2 orang, maka peluangnya bukan 2/4, tetapi 1/6. Nah, jadi kembali lagi, ya, kalau misalnya kita ingin menghitung peluang, maka jangan sampai salah kita mengidentifikasi identifikasi ruang sampelnya. Karena apa akibatnya? Kalau kita salah mengidentifikasi, maka dalam menghitung peluangnya pun salah. Oke. Mas Gandra. Halo, Mas. Benar Mas Gandra itu cowok ya? Mas, halo? Oke, atau Mbak Yuni lah. Mbak Yuni bisa dengar saya? Iya Pak. Oke, saya nanya sekarang. Dilihat dari kemungkinan responnya. Kalau ada seorang laki-laki menembak seorang cewek atau wanita, berapa peluang ditolaknya? 100%. Jangan terlalu sadis ya. Dari kemungkinan itu berapa persen? Berapa peluangnya? Ketika 50-50 ya. 50-50%. 50-50. Oke. Karena apa kemungkinan responnya ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan, diterima yaitu atau ditolak. Diterima atau ditolak. Gitu. Wah, kayaknya Mbak Yuni termasuk yang agak sedikit tidak jujur gitu ya. Karena anak-anak atau mahasiswa sekarang itu masih ada kemungkinan ketiga, yaitu ada di daerah abu-abu yang jawabannya biasanya aku belum siap jawab, kemudian kita untuk sementara jadi temenan saja atau jadi adik kakak saja, kan itu kemungkinan ketiga. Nah, jadi dalam kasus kecil ya, jadi kemungkinan seperti itu harus kita juga cacah atau harus kita identifikasi, biar ketika ditanya oleh saya berapa peluang diterima, bukan 1/2, tetapi adalah 1/3. Itu tren sekarang kan begitu ya, dan itu ibu-ibu ataupun para wanita lebih mengerti lah kondisi seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, jadi ini karena penting ya, sekali lagi di statistika itu yang dibolak-balik atau yang dihitung, apalagi kita sudah berbicara inference, berarti kita akan berbicara peluang. Kalau teman-teman waktu dulu mengerjakan skripsi gitu ya, meskipun udah katakanlah 5 atau 10 tahun yang lalu gitu ya, pernah bertemu mungkin walaupun belum tentu semua menggunakan, tapi kalau misalnya ada yang pernah menggunakan ada nilai alfa atau taraf signifikansi gitu ya, itu kan termasuk juga dalam konsep peluang itu. Oke, baik ya. Nah, jadi sekali lagi, bagaimana cara kita mengidentifikasi ruang sampel ataupun ruang kejadian ya, atau supaya kita tidak salah mengidentifikasi seluruh kejadian yang ada. Jadi kita perhatikan dari katakanlah populasi yang ada N buah sampel. Kalau kita akan mengambil K buah sampel di antaranya, ya, jadi dari N buah unit yang ada di populasi, katakanlah tadi misalnya ada 60, kemudian kita akan ambil 9 orang. Berapa kemungkinan? Nah, jadi sebelum menjawabnya, ada pertanyaan terlebih dahulu. Apakah pengambilan dengan pengembalian atau with replacement, atau without replacement, atau tanpa pengembalian? Dalam konteks mudahnya, kalau dengan pengembalian itu misalnya gini, di kotak ada bola, kemudian kita ambil, tapi yang terambil dikembalikan ke kotak. Atau ada kartu bridge yang berjumlah 52 dalam tumpukan, kita mengambil salah satu di antaranya, namun setelah terambil dikembalikan.
Perbedaan mendasar antara dengan pengembalian dengan tanpa pengembalian, berarti kalau dengan pengembalian, maka jumlah kemungkinan di dalam tumpukan atau di dalam kotak akan terus tetap atau sama. Sedangkan kalau tanpa pengembalian, lama-kelamaan maka kartunya akan atau bolanya akan berkurang. Jadi kalau misalnya dalam tumpukan asalnya 52, ketika dalam pengambilan pertama, maka seluruh kemungkinannya adalah 52. Namun kalau tanpa dikembalikan yang terambil di pengambilan pertama, maka ketika mengambil kedua jumlahnya bukan lagi 52, tetapi sudah menjadi 51 dan seterusnya. Ketika teman-teman mengambil sampel dengan pengembalian, maka rumus yang bisa dipergunakan adalah N pangkat K. Ya, N pangkat K. Contoh, populasi dalam angka, ada berapa angka? Ada 10 angka. Ada 10 angka. Oke, nah sekarang kalau nomor mobil itu atau katakanlah nomor peserta, katakanlah, apakah kira-kira kalau kita menuliskan angka itu bisa ada angka yang sama atau tidak? Nomor mobil misalnya. Bisa ada. Nah, oke, jadi kalau bisa ada angka yang sama artinya dengan pengembalian. Oke, jadi seluruh kemungkinan angka itu ada 10. Nah, sekarang kalau saya tanya, kemungkinan berapa angka yang dibuat dalam bentuk 3 digit? 3 digit berarti K-nya berapa? 3 ya? K-nya 3. Oke, berarti 10 pangkat 3. 3. Oke, jadi semuanya berapa? Berapa kemungkinan? 1000. Atau berapa? 1000. kemungkinan. Jelas ya, berarti dari 000 sampai nanti terakhir 999, cumanya 1000. Nah, jadi ketika boleh berulang ataupun angka yang sama ataupun angka yang sudah dipakai boleh dipakai lagi, itu pun konsep pengembalian. Nah, kalau tanpa pengembalian, teman-teman harus bertanya kembali, apakah urutan diperhatikan atau urutan tidak diperhatikan? Kalau urutan tidak diperhatikan, kalau urutan diperhatikan, maka kita pakai permutasi. Ingat waktu SMA atau waktu kuliah dulu, atau waktu belajar statistika, permutasi itu rumusnya adalah N faktorial dibagi N min K faktorial. Sedangkan kalau urutan tidak diperhatikan, maka ini rumusnya adalah N kombinasi K. Rumusnya adalah N faktorial dibagi K faktorial dikalikan N min K faktorial. Oke, pertanyaan saya seperti tadi, yang wakil 4 diambil 2. Berarti itu pakai konsep permutasi atau kombinasi. Ada yang tahu? Masih mengingat rumus ini? Oke. Kalau tidak nanti bolehlah ya. Boleh artinya boleh membuka buku lagi, buka catatan lagi lah ya. Sebenarnya ada beberapa video juga yang sebenarnya bahan mata kuliah Promstat saya di Telkom University ya untuk anak-anak teknik, dan rasanya kalau teman-teman bisa paham itu akan lebih bagus. Jadi karena karena saya di akhir itu akan disuruh memberikan tes, benar nggak? Ada tes kan? Benar nggak? Halo teman-teman. Ya, ada tugas dan tes akhir kan? Oke. Iya Pak. Nah, jadi bagaimana bentuknya? Yang penting teman-teman pikirkan aja lah seluruh kemungkinan yang bisa muncul gitu ya. Atau paling tidak nanti yang gini, tugas akhir dari saya itu akan mencoba mengeksplor sejauh mana ke pemahaman atau paling tidak kreativitas lah teman-teman ketika akan mengerjakan atau memecahkan masalah dengan menggunakan alat bantu yang ada di statistika. Dalam dua pertemuan atau 3 pertemuan awal kita tidak akan bicara alat mungkin ya, tapi akan lebih kepada yang sederhana sampai dengan ukuran-ukuran statistik, yaitu kita mengingat lagi masalah perhitungan rata-rata dan seterusnya. Untuk
alat yang mungkin nanti sederhana. Alat itu mungkin banyak juga ya, dan salah satu mungkin kalian bisa kita gunakan alat untuk membuktikan bahwa nilai dari satu kelompok berbeda dengan kelompok lain, berarti itu dengan pengujian hipotesis misalnya 2 rata-rata dan sebagainya. Oke, nantilah itu ya kita akan bahas di pertemuan keempat ataupun kelima dan seterusnya. Jadi di awal-awal kita pahami dulu lah hal-hal seperti ini, gitu ya. Untuk ingin melihat contoh real penggunaan ya, dan melihat ini nanti saya kasihkan linknya ke teman-teman untuk aplikasi yang n pangkat k ini, kemudian kombinasi n dengan k atau permutasi n dengan k. Tapi ini sudah benar ya, sudah pernah dipelajari ya oleh teman-teman waktu sebelumnya. Iya Pak, sudah. Iya, haruslah masa ya, jangan lupa lagi. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak menyangka akan ketemu lagi ini. Oke. Baik, ya samalah seperti teman-teman yang mungkin latar belakangnya bukan akuntansi, sama juga kan harus memahami laporan keuangan atau akuntansi terlebih dahulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya. Nah, jadi ketika kita berbicara peluang, sebenarnya kita berbicara apa yang dimaksud dengan random eksperimen. Teman-teman tahu bahwa yang namanya eksperimen itu percobaan, pengamatan. Teman-teman toss coin itu eksperimen. Teman-teman mengamati warna mobil yang lewat di depan rumah karena nggak ada kerjaan, itu pun eksperimen. Jadi suatu hal yang kita lakukan atau kita amati dan memungkinkan ada hasil, itulah eksperimen. Nah sekarang apa yang maksud dengan random eksperimen? Random eksperimen adalah suatu eksperimen yang kita lakukan, dan dia akan disebut random eksperimen apabila paling tidak ada 3 kondisi yang harus ataupun yang dia penuhi. Yang pertama, bahwa suatu percobaan akan dikategorikan sebagai random eksperimen jika dia memberikan hasil yang berbeda meskipun diulang-ulang dengan cara yang sama. Toss coin itu random eksperimen bukan? Teman-teman, kalau lihat sepak bola, wasit mengundi dengan koin, apakah ada cara yang tidak lazim yang digunakan untuk toss coinnya? Pasti ngetos koinnya kan pakai ini, pakai apa? Pakai dijentikan dengan ibu jari, betul nggak? Kemudian ke atas, ya ditangkap lah. Paling bedanya itu ada yang ditangkap, ada yang sampai jatuh ke tanah. Kemudian kalau kita tos dadu waktu main monopoli, kalau kita lihat zaman kita dulu dan kita ya ingat-ingat, kita bandingkan dengan anak-anak kita atau anak-anak zaman sekarang. Apakah ada beda cara dalam mengetos dadunya atau mengocok dadunya? Sama saja Pak. Sama Tidak ada, seperti Pak. itu, betul. Nah, apakah dulu misalnya, apakah ketika kita mengetos dadu itu, kalau makin lama hasilnya makin gede? Enggak Pak, sama saja. Enggak, Tidak tetap. terduga Iya, hasilnya. betul. Ya, mau sebentar bisa 6, mau lama juga belum tentu akan lebih dari 6. Ya, jadi meskipun diulang-ulang dan hasilnya tetap akan bisa menghasilkan yang berbeda. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang kedua itu bergantung kepada kesempatan atau peluang. Nah, dalam hal ini adalah ketika suatu kejadian kita lakukan dan ketika misalnya kita perhatikan, maka harus ada peluang atau kemungkinan yang muncul, dan semua atau kemunculan itu harus ada kesempatannya. Jadi munculnya koin atau munculnya angka dan munculnya gambar, ya bisa terjadi kedua-duanya. Jadi tidak mungkin kan hasilnya akan gambar terus. Maka itu pun termasuk karena dia memungkinkan untuk munculnya itu. Yang ketiga, yang paling penting adalah random eksperimen itu hasilnya tidak akan kita bisa prediksi terlebih dahulu. Jadi baru kita akan tahu pasti hasilnya ketika itu sudah terjadi.
Yang dulu kalau kita tebak-tebakan dengan adik kita atau dengan anak kita lah sekarang ya, dadu, kemudian kita tos, kemudian kita tebak-tebakan dengan anak kita. Coba nak, ini tebak berapa mata dadunya? Kata ayah sih 6. Ketika dibuka memang 6. Apakah karena memang kita tahu akan muncul 6? Tidak, karena itu biasanya kemungkinan ataupun itu kebetulan saja. Karena ketika dites misalnya, sekali benar, belum tentu yang keduanya benar. Kalau tebakan kita pertama benar, kedua benar, belum tentu yang ketiga benar. Ya, itu hanya kebetulan saja. Kalau memang ada di dunia ini orang yang begitu pintar bisa menebak kemunculan mata dadu, mungkin kasino yang di Las Vegas ataupun di Genting Highland itu sudah tutup semua. Karena orang bisa menebak. Ya, jadi sekali lagi dari random eksperimen ini dapat kita simpulkan bahwa kita sebenarnya tidak punya pengetahuan lengkap tentang apa yang akan terjadi di dalam sebuah percobaan yang kita lakukan. Apakah kita bisa memastikan dengan pasti kalau kita tebak-tebakan dengan teman kita, warna mobil yang lewat di depan gerbang gang kita misalnya itu adalah putih? Belum tentu juga. Ya, karena ternyata yang lewat bisa hitam, bisa merah, dan seterusnya. Nah, jadi ini berkaitan dengan event atau kejadian yang dapat muncul. Jadi kalau peluang ini, itu tadi, kembali lagi ke bagaimana kita mengidentifikasi kemungkinannya. Ketika kita bisa mengidentifikasi seluruh kemungkinan, berarti kita sudah akan mampu membaca atau tahu atau paling tidak ada indikasi benar kita membuat perhitungan peluangnya. Nah, ini adalah jenis-jenis kejadian. Ada yang simple event. Kalau simple event itu adalah biasanya hanya memperhatikan satu kejadian saja. Hujan atau tidak hujan. Baju merah atau bukan merah misalnya ya. Atau katakanlah datang terlambat atau tepat waktu. Nah, itu hanya simple event yang kita perhatikan. Hanya satu kejadian saja. Ada juga yang sifatnya compound event ataupun kejadian atau kedatangan seseorang tapi kita lihat dari berbagai kemungkinan. Ya, misalnya ketika hari hujan, apakah si A akan datang ke kelas dengan telat atau tidak? Apakah dia menggunakan jaket hujan atau jas hujan atau tidak? Apakah dia akan menyimpan sepatunya di kantong kresek atau tidak? Itu kan beberapa hal yang kita perhatikan. Jadi semakin banyak variabel yang kita perhatikan, berarti kejadian pun semakin kompleks atau yang kita sebut sebagai compound event. Ada yang certain atau sure event, atau ini kejadian yang memang pasti bisa dijamin ataupun bisa dipastikan hal yang terjadi. Kalau teman-teman mengamati bola yang kita lempar dari tingkat 2 misalnya, itu nggak usah diteliti dari sisi jatuhnya ke bawah atau ke atas, karena nggak mungkin dia ke atas, pasti sudah akan ke bawah. Atau ada penelitian jumlah lubang hidung mahasiswa Unpad. Itu bukan suatu hal yang menarik untuk diteliti karena kejadian sudah pasti. Jumlah lubang hidung pasti 2 gitu ya. Kalaupun ada 1 itu berarti itu case yang sangat jarang seperti itu. Jadi dan saya yakin tidak akan pernah ada orang yang meneliti tentang berapa jumlah lubang hidung mahasiswa dan sebagainya ya. Karena apa? Karena itu pasti jawabannya sama, tidak ada variasinya dan sudah dapat ditebak hasilnya. Tapi kalau penelitiannya adalah seberapa ataupun misalnya tingkat ketepatan waktu mahasiswa datang ke kelas kuliah ketika musim hujan misalnya, ya itu menarik karena apa? Ketika musim hujan, jangankan musim hujan, gitu kan, musim kemarau pun atau ketika tidak hujan masih aja yang terlambat. Tapi kalau mau meneliti apakah tingkat keterlambatan mahasiswa antara musim hujan dan tidak hujan itu sama, nah itu berarti suatu penelitian yang memang itu menarik. Karena apa? Karena kejadian yang muncul belum tentu atau belum pasti dapat kita pastikan apa. Nah sebaliknya ada impossible event.
Ya, jadi ada yang kejadian yang memang tidak akan terjadi atau tidak akan bisa terjadi. Contoh, saya mengetos dadu. Apakah atau berapa peluang munculnya mata dadu 7? Sampai kapanpun pasti jawabannya adalah 0. Jadi peluang suatu kejadian 0 artinya itu tidak akan terjadi. Karena apa? Karena di dadu tidak ada mata dadu 7. Seperti itu. Nah, teman-teman nanti tolong pahami ya atau ingat-ingat kembali bahwa kejadian itu ada yang disebut dengan independent events. Ada juga dependent event. Nah, ini nanti kaitannya kepada ketika teman-teman melakukan penelitian variabel. Jadi event itu nanti akan merepresentasikan variabel yang kita ukur. Ya, jadi kalau independent event, kemudian kita cari korelasi atau hubungannya, itu suatu hal yang tidak mungkin. Contoh misalnya ya, kalau menghubungkan kejadian dapat nilai A, B, C, D, atau E dengan warna baju pengawas ujian, itu sudah satu hal yang tidak mungkin. Atau karena apa? Tidak ada hubungan antara hasil nilai ujian dengan warna baju pengawas. Nah, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, kalau teman-teman punya data apapun, kemudian data itu kita proses dengan menggunakan aplikasi komputer atau aplikasi statistika yang ada, berapapun angkanya, kalau kita hitung katakanlah hubungannya, kalau dulu pernah belajar analisis korelasi yang rumusnya R adalah N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar dari N kali sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI dikuadratkan kali N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Kalau pakai rumus itu, pasti angkanya akan keluar. Nah, sebelum dilakukan perhitungan, teman-teman harus punya alasan logis dulu. Ya, walaupun ini nanti akan kita bahas lagi waktu kita berbahasa korelasi ya. Tapi paling tidak saya akan menunjukkan bahwa event-event yang dependent ini maka penyaringannya bukan di aplikasi processing data, tetapi penyaringannya adalah di analisis atau pemikiran logis tentang dasar menghubungkannya. Apakah logis saya menghubungkan kejadian ataupun tingginya pohon dengan tinggi penanam pohon? Karena kalau dihitung ataupun misalnya dimasukkan, itu pasti akan muncul korelasinya. Ya, nah tapi kan tidak mungkin. Karena apa? Tinggi penanam pohon bukan faktor yang menentukan ataupun yang membuat pohon itu akan semakin tinggi. Atau kalau kita pemelihara ikan, gitu ya, apakah berat badan yang memelihara ikan itu akan mempengaruhi berat badan ikan? Kan enggak juga. Walaupun datanya bisa kita hitungkan, bisa kita ukur ya. Ya, ini ikan yang dipelihara oleh si A, ini ikan yang dipelihara oleh si B misalnya. Berat ikannya sekian, berat badan yang meliharanya sekian. Dihitung semua kilogram. Kemudian kita harus hubungkan. Kalau dihitung secara dalam aplikasi statistika pasti akan keluar. Tapi kan maknanya apa gitu ya. Nah, jadi kenapa kita harus memahami kejadian-kejadian seperti ini? Karena nanti kita harus paham ya. Jadi mana kejadian-kejadian yang memang terkait, mana yang tidak. Nah, selain itu ada juga teman-teman dulu pernah mendengar mungkin ya istilah mutually exclusive event atau kejadian yang saling menutupi. Contoh kalau dalam pengetosan dadu, kemunculan mata dadu 1 akan menutup kemungkinan munculnya mata dadu yang lain. Jadi munculnya mata dadu 1 dengan munculnya mata dadu 2 itu adalah kejadian yang sifatnya mutually eksklusif ya. Oke, nanti kita bahas lagi di kesempatan atau di bahasan lain. Baik. Selanjutnya kita akan berbicara soal ruang sampel ataupun titik sampel ya. Nah, apa yang dimaksud dengan sample space? Sample space itu pasangannya nanti ada sample point. Jadi kalau titik akar ruang sampel itu adalah himpunan dari semua outcome atau kemungkinan yang mungkin muncul dalam sebuah random eksperimen. Kalau saya mengetes koin, maka ruang sampelnya akan terdiri dari kemungkinan munculnya gambar dan munculnya angka.
Sedangkan kalau sampel point atau titik sampel, ini artinya adalah suatu kejadian yang merupakan anggota dari sampel space atau ruang sampel eksperimen tadi. Jadi kalau ruang sampel tadi berisi kemungkinan gambar dan angka untuk pengetosan sebuah koin, maka untuk kalau ada yang berapa titik sampel di dalamnya, ada 2 titik sampel. Ya, jadi titik sampel yang pertama adalah gambar, titik sampel yang kedua adalah angka. Nah, itu kalau 1 koin. Bagaimana sekarang kalau 3 koin? Berapa jumlah titik sampel dalam pengetosan 3 buah koin? Ada yang bisa? Ada yang tahu? 6, Pak. Ya, Ada 6. ada 6. Oke, dari mana 6-nya? Pak, 1 koin kan 2, dikali Ya. 3 peluang. Oke. Jadi 6. 6 ya. Jadi ada 6. Baik. Ada jawaban lain? Oke. Benarkah titik sampel ketika kita mengetes 3 koin itu adalah 6? Ya, sebenarnya teman-teman nanti bisa trial dengan rumus yang tadi ya. Oke, tapi gini logikanya. Jadi kalau 3 koin, kita akan punya set hasil 3 buah kemungkinan ya. 1. Jadi dalam 1 kali percobaan itu akan terjadi wakil dari koin pertama, wakil koin kedua, wakil koin ketiga. Nah, jadi kalau kita berbicara berapa kemungkinan seluruhnya, nah kita perhatikan sekarang. Kalau tiga wakil ini kita cacah, berarti kejadian pertama adalah bisa jadi koin pertama angka, koin kedua angka, koin ketiga angka. Itu 1 kejadian. Kemungkinan kedua adalah angka di pertama, angka di koin kedua, dan gambar di koin ketiga. Nah, jadi dengan hal seperti itu, kalau kita lanjutkan, benarkah 6? Tidak. Tapi kalau berurutan, Pak. Kalau berurutan gimana, Mas? Mas Adi, gimana? Jadi kalau koin satunya itu, jadi kan tadi kan ada 3 koin. rumusnya, Oke. ada 3 Ya. koin. Tadi Oke. kan ada rumusnya kalau berurutan sama tidak berurutan, urutannya acak gitu. Oke. Kalau misalkan berurutan pasti lebih banyak, Pak ya, karena koin 1 kan misalkan tadi koin 1 kan angka. Nah, lalu kan angka gambar-gambar, angka gambar gitu. Jadi si koin satunya yang tetap, Pak. Oke. Kalau Terus? juga, kalau yang kedua juga berarti 1 kan 3. Kalau kedua, kalau berurutan berarti ya 6 kalau berurutan gitu. Oke. Karena koin ketiga kan udah diulang ya. Nah, untuk kasus ini logikanya adalah bahwa hasil yang sudah muncul itu bisa muncul kembali. Sebenarnya gini, sebenarnya untuk pencacahannya bisa dengan tadi, bayangkan kita mengetos 3 koin berturut-turut, sama saja dengan mengetos 1 koin 3 kali. Berarti ada hasil pengetosan koin pertama, ada hasil pengetosan koin kedua, dan ada hasil pengetosan koin ketiga. Maka yang dipakai sebenarnya rumusnya adalah yang tadi yang pertama, yang dengan pengembalian. Jadi jumlahnya adalah kemungkinannya adalah 2, yaitu angka dan gambar. Sedangkan eksperimen yang dilakukan dengan menggunakan 3 koin atau 3 kali koin, berarti 2 pangkat 3. Jadi sebenarnya itu hasilnya adalah 8. Gitu, bukan 6 ya. Nah, jadi sekali lagi, memang sih rasanya tidak akan ada secara detail beginilah di tesis teman-teman sekalian, tapi paling tidak cara membayangkannya ya. Kalau memang tidak terbayang, coba ambil kertas nanti ya, kemudian tandain koin pertama, koin kedua, koin ketiga, atau C1, C2, C3 ya. C1, C2, C3 itu bayangkan bisa koin pertama, koin kedua, ketiga, atau juga bisa koin pada pengetosan pertama, koin pada pengetosan kedua, atau koin pada pengetosan ketiga. Sama saja. Nah, jadi cacah dari mulai angka. Oke, kalau gitu balik dulu ya. 1 koin kemungkinannya ada 2. Angka, gambar. Kalau 2 koin, berapa kemungkinan? 4 kemungkinan. Angka, gambar, angka, gambar. Kalau 3, itu tadi
angka, kemudian angka gambar, angka, gambar. Itu baru setengahnya. Karena apa? Sekarang bisa kita mulai dengan gambar, angka sampai nanti gambar. Jadi totalnya adalah 8. Nah, jadi kalau kita latihan berulang-ulang, maka nanti kalau kita tadi mencacah kemungkinan semuanya dari pengetahuan 3 koin adalah 8, maka tanpa menghitung, kalau saya tanya berapa kemungkinan jumlah dari jumlah kemungkinan seluruhnya dari pengetahuan 5 buah koin. Berarti 2 pangkat 5. Dengan kata lain, 32, Pak. ya 30, berapa? Pak. 30, betul. Seperti itu, ya. Nah, jadi sekali lagi meskipun ini dalam prakteknya sepertinya tidak akan dipakai langsung, tapi paling tidak kita mengingat kembali lah ya untuk pemahaman sederhana seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, ruang sampah dan titik sampel ini adalah suatu hal yang memang akan menjadi hal yang penting untuk teman-teman pahami atau teman-teman ingat, ya. Karena ini akan menentukan benar atau tidaknya peluang yang kita dapatkan. Kalau untuk sifat-sifat dalam himpunan, karena ruang sampel ini merupakan sebuah himpunan, maka ingat lagi waktu kita SMP atau SMA belajar ada gabungan, ada irisan, ada selisih, ada komplement, dan sebagainya. Nah, ini pun sama. Jadi kalau misalnya gabungan seperti apa, kalau satu kumpulan digabung dengan satu kumpulan, maka itu ceritanya akan menentukan berapa jumlah titik yang ada di gabungan yang terjadi ataupun di ruang sampel yang baru itu, ya.